Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi ta'ala wa alimun wa muta'allimun. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dunia itu terlaknat. Ya. Dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kecuali orang yang berilmu, ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang belajar. Jadi maksud daripada Nabi Muhammad SAW ini adalah apa? Dunia ini terlaknat. Artinya terlaknat itu ya nggak ada manfaatnya. Jadi kita hidup di atas dunia ini sebenarnya pada hakikatnya nggak ada manfaatnya. Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa? Ya, seperti kita membaca tahlil la ilaha illallah, kita membaca subhanallah, ya, kita membaca alhamdulillah, kita membaca Allahu akbar, astagfirullah. Jadi itu adalah zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini ketika orang itu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Maka itu yang disebut dengan dunia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi SAW juga di dalam hadisnya yang lain menyebutkan apa? Wa ni'matu majalisidz dzikri al-jannah. Nabi SAW bersabda apa? Oleh-olehnya majelis zikir itu adalah surga. Ya. Tapi mungkin dari kalian mungkin enggak, oleh-olehnya majelis zikir itu adalah snack. Nah, oleh-olehnya majelis zikir itu adalah snack. Apalagi itu? Apa namanya? Jajanan. Ya, atau berkat. Nah, kalau itu kan dohir, secara dohir. Mungkin secara dohir iya, ya, secara dohir kita ketika kita datang ke majelis zikir, kita akan mendapatkan apa namanya tadi, snack, kita dapat apa lagi? Jajan, kita dapat minum dan lain sebagainya. Akan tetapi yang batin nantinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan nanti, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata dalam sebuah keterangan, ya, bahwa umatnya Nabi itu nanti terbagi menjadi 3. Apa itu? Yang pertama adalah sepertiga daripada umat Nabi ini adalah sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umat daripada Nabi Muhammad itu masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah. Jadi kalau misalkan ini, ya, ada orang datang, ya, siapa ini misalkan? Ya. Haikal. Ya, misal Haikal ya. Misal Haikal datang, ya, kemudian kata mereka, Haikal, ya, kamu di atas dunia pernah berbuat apa? Oh, saya di atas dunia sholat, ya, kemudian puasa dan lain sebagainya. Ya, kemudian apa? Mereka tahu memang apa namanya Haikal ini Masya Allah di atas dunia. Maka apa? Ya sudah, nggak usah saya hisab. Kamu langsung masuk surga. Nah, ini nanti yang seperti ini, yang seperti Haikal ini nanti sepertiga. Orang masuk surga tanpa dihisab. Akan tetapi ada sepertiga yang lain, ya. Sepertiga yang lain membawa dosa tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Ada sepertiga yang lain membawa dosa tapi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu di atas dunia ngapain aja? Oh, saya itu kalau subuh itu telat ya. Ya Allah. Kalau subuh itu salat subuh saya itu jam 6:30. Kemudian saya itu kalau puasa itu pura-pura puasa misalkan. Ya. Maka kalau yang seperti ini kan dia kan punya dosa. Tapi orang mukmin yang sepertiga ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena berkat amalannya yang lain dan lain sebagainya. Kemudian yang
sepertiga yang lain apa? Sepertiga yang lain umat daripada Nabi Muhammad sama sekali tidak beramal ya kecuali apa? Ghairu annahum yasyhaduna alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak beramal apapun kecuali apa? Kecuali dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad utusan Allah. Yang sepertiga yang ini dia tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang khusus yang ketiga ini mampir dulu ke dalam neraka, dicuci dulu. Ya, pakai apa misalkan? Pakai setrika. Disetrika dulu. Ya, kulitnya disetrika dulu biar bersih. Kemudian kalau misalkan dia apa namanya? Dia haus, ya dikasih minum. Ya, dikasih minum mungkin jus darah, jus nanah, itu. Jadi itu nanti yang akan diazab dulu, akan disiksa dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, baru nanti dia masuk surga. Lah, orang yang sering hadir di majelis zikir, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya adalah surga. Ya. Dan orang yang sering hadir di majelis zikir akan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, dunia itu terlaknat kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu seperti para ulama, orang yang berilmu, orang yang punya ilmu, ya, terkhususnya orang yang punya ilmu agama. Ya, orang yang punya ilmu agama. Oh, dia paham tentang hukum-hukum ibadah, tentang hukum fikih, tentang hukum agama, Al-Qur'an dan lain sebagainya. Maka orang ini tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu orang yang berilmu itu mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam Al-Qur'an diterangkan apa? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi banyak derajatnya. Ya, jadi tinggi derajatnya itu tinggi ya. Karena itu mumpung masih dalam masa belajar, perbanyak ilmu. Nanti kalau misalkan menjadi orang yang berilmu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir adalah wa muta'allimun, orang yang belajar. Ya, seperti antum ini semuanya. Ya, orang yang belajar itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu dirahmati. Ya. Yang menjadi pertanyaannya adalah antum selama ini belajar ini, selama di sini bosan apa tidak? Insya Allah tidak. Insya Allah senang ya. Insya Allah happy ya. Bahagia, Happy, bahagia, ikhlas, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau misalkan orang yang belajar secara semangat, belajar ilmu secara semangat, oh masya Allah, ketika dia mau sekolah belajar, ketika dia mau ngaji, wah, yang hadir membludak, ya, yang hadir banyak, nggak ada yang misalkan sembunyi di kamar, nggak ada, ya, nggak ada misalkan yang pura-pura sakit, nggak ada, pura-pura pusing, nggak ada, ya, pura-pura apa lagi, ke WC, nggak ada yang pura-pura. Semuanya hadir di majelis ilmu, semuanya ngaji, semuanya semangat. Maka inilah tanda daripada orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti hidupnya itu adalah berkah. Berkah di dunia maupun berkah di akhirat. Bukan cuma antum saja yang diberkahi, akan tetapi keluarga antum di rumah diberkahi oleh Allah. Bisa dengan apa? Dengan diperbanyak rezekinya oleh Allah taala. Kemudian hidup keluarganya antum dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya siapa? Berkatnya antum di sini yang semangat belajar. Ya, karena itu yang semangat belajar insya Allah ya akan menjadi orang yang berilmu dan akan mengangkat derajat. Bukan cuma derajatnya antum, akan tetapi derajat keluarganya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita insya Allah menjadi orang-orang yang gemar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan cita-cita kita menjadi orang yang berilmu dan kita semangat di dalam mencari ilmu ya. Dan insya Allah kita semuanya akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan harapan kita derajat kita diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.